Sebagai investor, tujuan investasi tentunya untuk mengharapkan passive income yang menjanjikan. Tapi kalau market lagi fluktuatif, ngandelin trading aja belum tentu signifikan ya returnnya. Belum lagi kalau Sobat ID Clear udah buru-buru cut loss karena sentimen negatif dari market dan ngeliatin kok harga saham saya turun terus ya. Atau mungkin Sobat ID Clear sendiri merupakan long-term investor yang lebih memilih untuk hold on position jangka panjang. Sehingga portofolio sahamnya jadi idle. Apakah mungkin PME solusinya? Di episode kali ini, kita akan membahas pinjam-meminjam efek. Salah satu layanan ID Clear yang memfasilitasi perpindahan saham sementara dengan memberikan pendapatan kepada lender yang ditagihkan atas biaya pinjaman saham kepada borrower. Seperti apa mekanismenya, siapa saja pihak yang terlibat, dan tentunya bagaimana prospek return dan manajemen risiko di balik layanan ini? Without further ado, let's make it clear with ID Clear. Halo, and welcome to ID Clearcast. Bersama saya, Caroline Claudia. ID Clearcast adalah podcast yang akan memberikan pemahaman kepada pelaku pasar seputar produk dan layanan ID Clear, sekaligus akan memberikan update perkembangan pasar modal Indonesia. PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau ID Clear merupakan lembaga clearing dan penjaminan atau Central Counterparty (CCP) untuk pasar modal Indonesia. ID Clear juga merupakan self-regulatory organization bersama dengan Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Di episode kali ini, saya sudah ditemani oleh Mas Ari Tristianto, Kepala Divisi Clearing Penyelesaian dan Pinjam-Meminjam Efek. Welcome to ID Clearcast, Mas Ari. Terima kasih Mbak Klau, terima kasih telah diundang di podcast ini. Nah, Mas Ari, sebelum kita mulai, mungkin boleh nih perkenalan diri dulu dan juga seperti apa divisi clearing penyelesaian dan pinjam-minjam efek dan korelasinya dengan ID Clear sendiri. Baik Mbak Klau, jadi divisi kami adalah divisi clearing penyelesaian dan pinjam-minjam efek. Jadi sudah pasti pekerjaan utama kami adalah memastikan proses penyelesaian di bursa itu berjalan dengan baik. Jadi secara gampangnya gini Mbak Klau, kalau investor bertransaksi di pasar modal atau di bursa, kemudian penyelesaian itu akan dilakukan oleh KP. Jadi kita bisa pastikan bahwa penyelesaian itu berjalan dengan baik dan masing-masing pihak menerima haknya dengan baik juga. Kurang lebih seperti itu Mbak Klau. Baik, menarik ya Mas ya, divisinya ini berarti bisa dibilang jantungnya ID Clear ya? Ya, bisa dibilang begitu. Oke, nah mungkin aku pengen bahas dulu nih Mas, setelah normalisasi pandemi COVID-19 dan juga mungkin ada beberapa perkembangan pasar modal. Nah, kalau nggak salah nih, di pasar modal sendiri setelah selesai pandemi COVID-19 ada normalisasi dan juga beberapa perubahan yang ada di pasar modal. Boleh diceritain sedikit mungkin Mas, apa saja perubahan-perubahan yang merupakan normalisasi perdagangan pasca berakhirnya pandemi COVID-19? Ya, jadi begini Sobat ID Clear, jadi memang dalam rangka kita udah selesai ya, pandemi udah selesai gitu ya. Jadi OJK bersama SRO itu melakukan normalisasi. Dalam arti kita menyesuaikan kembali beberapa aspek dari mulai jam perdagangan. Jadi waktu operasional itu kita kembalikan. Jadi kalau Sobat ID Clear tahu gitu ya, pada zaman pandemi sesi 1 itu diakhiri pukul 11.30, sesi 2 itu jam 3. Nah sekarang ini sudah kembali lagi nih normal. Jadi sesi 1 itu tutup jam 12, lalu sesi 2-nya tutup jam 4. Itu dari sisi perdagangan. Lalu yang kedua, dari sisi auto rejection. Jadi batasan auto rejection itu sudah kita ubah. Dari yang sebelumnya tidak simetris tuh. Ketika memang harga naik di batas atas atau harga turun di batas bawah, itu tidak sama persentasenya. Nah sejak September 2023, batasan itu sudah simetris antara batas atas dan batas bawah. Nah ini yang menarik, yang ketiga adalah terkait kebijakan short selling. Mungkin ini juga banyak ya yang ditunggu-tunggu oleh investor. Di pasar kita kok nggak boleh short selling gitu. Nah
tahun ini sudah mulai dibuka kembali. Jadi bursa efek sudah mulai menerbitkan daftar efek yang bisa dijadikan short selling. Namun juga bagi perusahaan efek harus mendaftar dulu ya gitu ya. Jadi mereka harus memperoleh izin untuk menyelenggarakan transaksi short selling ini. Seperti itu Mbak Klu kurang lebih. Oke, baik. Jadi kalau bisa dirangkum nih Mas ya, normalisasi ini pastinya untuk membooster supaya investor juga semakin rame nih untuk berinvestasi lagi di pasar modal gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi mungkin boleh juga di-share nih Mas, kira-kira pencapaian apa aja sih yang sudah dicapai oleh pasar modal kita, mungkin dari sisi investornya atau sisi emiten gitu, karena kalau nggak salah emiten kita tuh juga sudah cukup banyak dan cukup beragam ya dari sisi jenis maupun industri-industri dari emiten yang tercatat di pasar modal Indonesia. Ya Mbak Klo, jadi memang kalau kita melihat sisi pencapaian gitu ya pasar modal kita, terutama dari sisi emiten, jadi pada tahun 2023 itu kita alhamdulillah ya sudah mendaftarkan kurang lebih dari 78 emiten. Jadi secara total ada pilihan nih bagi investor untuk bertransaksi saham ya terutama gitu ya. Itu jumlahnya lebih dari 900 emiten. Itu dari sisi emiten yang tercatat. Yang kedua adalah dari sisi investor. Dari sisi investor kita telah mengalami peningkatan. Jadi per Oktober 2023 ini berdasarkan data KSEI, kita telah memiliki sejumlah 11 juta investor ya. Jadi cukup signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan yang ketiga ada beberapa memang produk yang kita luncurkan gitu ya, termasuk juga keragaman dari structure warrant instrumennya dan juga program-program lain seperti liquidity provider. Nah, mungkin Mas tadi kan sudah dijelasin apa aja ya normalisasi dari perdagangan setelah pandemi ini. Tapi kalau boleh spesifik nih Mas, dari ID Clear sendiri, apa sih support atau kontribusi ID Clear untuk menanggapi kebijakan-kebijakan yang dilakukan setelah normalisasi ini nih? Khususnya tadi kalau Mas Ari udah bahas sedikit juga ada pelebaran atau mungkin pengembangan dari produk-produk yang mungkin kalau Sobat ID Clear lebih familiar investasi jual beli saham aja gitu. Nah ternyata tadi ada disebut nih structure warrant gitu. Terus juga mungkin kalau kita lihat beberapa berita juga ada liquidity provider dan mungkin ada beberapa instrumen-instrumen investasi lain yang mungkin sedikit banyak kurang familiar lah gitu. Nah kira-kira ID Clear sendiri kontribusinya ini sejauh apa nih Mas untuk menanggapi perubahan-perubahan dan perkembangan ini? Ya, jadi begini Mbak Claudia, terkait normalisasi dulu ya yang pertama tadi ya. Jadi kita juga selaras dengan perubahan yang dilakukan oleh bursa ketika jam perdagangan itu disesuaikan, maka operational clearing dan penyelesaian juga mengalami penyesuaian kembali. Gitu ya. Jadi kita kembali ke waktu operasional normal sebelum pandemi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah terkait produk ya. Jadi memang banyak produk seperti structure warrant dan liquidity provider itu yang membutuhkan support nih, terutama terkait ketersediaan efek ya. Nah kita punya nih layanan pinjam meminjam efek, gitu ya. Jadi support dari KPI terhadap program-program yang diluncurkan oleh bursa itu bisa kita support dengan layanan PME ini. Oke, baik. Jadi PME ini merupakan salah satu layanan ID Clear yang nantinya akan bisa mensupport dari perkembangan-perkembangan produk yang tadi Mas Ari udah sebut ya. Betul. Nah, mungkin Sobat ID Clear belum terlalu familiar nih Mas, PME itu apa sih? Boleh diceritain dikit ya, sebenarnya PME itu apa dan KPI itu atau ID Clear itu posisinya di mana nih di layanan ini? Gitu. Ya, jadi gampangnya seperti ini. PME gitu ya, singkatan dari pinjam meminjam efek. Jadi sudah pasti ini terkait peminjaman saham. Peminjaman saham dari pihak yang memberi pinjaman atau kita sebut dengan lender ke penerima pinjaman atau kita sebut dengan borrower. Jadi kalau borrower itu butuh efek gitu ya, dia bisa meminjam dari pihak lain secara sementara. Jadi nanti ada masa waktunya untuk dikembalikan kembali. Seperti itu. Nah, posisi KP di mana? Jadi kami memiliki di KPI itu ada beberapa layanan pinjam meminjam efek. Yang pertama, pinjam meminjam efek itu sudah pasti barangnya berpindah gitu ya. Jadi secara kepemilikan itu berpindah. Tapi KPI melakukan administratif terhadap hak-hak ekonomis dari pemilik atau lender.
Jadi misalkan kalau ada corporate action, pembagian dividen gitu ya, itu bisa dibantu ke pay, tetap menjadi hak si lender, kecuali voting. Kalau voting sudah barang tentu akan beralih ke borrower di mana barang itu berada. Seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah saat ini memang partisipan yang terhubung langsung oleh KPay. Namun memang itu hanya sebatas dari sistem gitu ya. Sistem yang kami sediakan, perjanjian KPay terhadap pelaku itu memang dapat diakses dan diperjanjikan kepada partisipan. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya bahwa tujuan dari pinjam meminjam efek itu berada di kepentingan investor. Dan itu kita bisa akomodir gitu. Jadi setiap investor itu jika memang ada kebutuhan pinjam meminjam efek, mereka bisa melakukannya melalui perusahaan efek yang terdaftar di KPI. Kemudian perusahaan efek tersebut meneruskannya kepada KPI. Nah, kurang lebih seperti itu mekanismenya, Mbak Klo. Baik, Mas. Jadi tadi kalau disampaikan investor itu bisa saja punya kebutuhan PME gitu, tapi akses langsung ke sistem dan layanan itu memang melalui perusahaan efek yang dipilih oleh investor tersebut, begitu ya? Betul. Oke, menarik sih Mas. Jadi sebenarnya tidak membatasi bahwa layanan ini hanya dipakai oleh perusahaan efek aja gitu ya, tapi sebenarnya investor-investor di belakang perusahaan efek itu juga bisa menggunakan layanan ini, tapi tentunya diperantarai oleh perusahaan efek. Nah, bicara soal PME nih Mas, mungkin tadi di awal ada satu trigger pancingan nih. Kalau PME ini ternyata transaksi yang nggak kenal market lagi bearish atau bullish. Dua-duanya sama-sama punya prospek. Sebelum blunder nih Mas, mungkin boleh diluruskan dulu nih. Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaan Mbak Claudia ya, bahwa ini baik marketnya mau bullish, mau bearish gitu ya, PME itu bisa digunakan, itu benar sekali. Karena tadi kondisi market bullish itu bisa dimanfaatkan gitu ya dengan tadi strategi-strategi ya. Atau marketnya bearish, misalnya dengan short selling tadi gitu ya. Nah, peran PME adalah mengcover resiko yang dilakukan oleh para investor. Apa yang dilakukan ketika market bullish atau market bearish gitu ya, itu bisa digunakan, efeknya diambil dari pinjam-pinjam efek ini. Baik Mas Ari, mungkin kalau aku mau highlight sedikit nih, jadi 2 poin penting ya dari PME ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan soal perjanjian. Jadi bisa dibilang nih Sobat ID Clear, inilah letak di mana bisa dipertimbangkan PME ini merupakan alternatif atau solusi investasi yang aman dan bisa dipertimbangkan relatif resikonya lebih manageable ya. Karena tadi udah disampaikan perusahaan efek sebagai partisipan PME, baik dia menjadi partisipan lender maupun borrower PME, itu sebenarnya sudah diikat oleh perjanjian dengan ID Clear sebagai partisipan ya, dan juga mungkin tunduk dengan peraturan-peraturan dan mekanisme ID Clear sendiri. Dan sebagai investor yang akan berpartisipasi ke PME juga nantinya akan punya perjanjian dengan perusahaan efek, karena kan pada PME ini si perusahaan efek itu yang akan berkuasa untuk memindahkan saham yang akan dipinjamkan, sehingga investor dalam memberikan kuasanya juga sudah punya perjanjian nih dengan perusahaan efek. Nah, kemudian yang kedua mungkin terkait corporate action ya Mas. Tadi udah disampaikan bahwa saya sebagai investor ketika saham itu sedang dipinjamkan masih tetap akan menerima atau bisa menikmati corporate action yang ada dari saham yang saya pinjamkan tersebut selama saham itu sudah dipinjam gitu. Tapi kan corporate action yang tadi sudah disebut dividen ya. Sedangkan yang saya tahu corporate action tuh ada banyak ya Mas. Mungkin dividen tadi sudah disebut, terus juga apakah ada voting rights dan lain-lain. Nah, itu apakah perlakuannya sama atau bagaimana tuh Mas Ari? Ya, betul banget Mbak Klo. Jadi memang kalau kita berbicara corporate action gitu ya, itu ada banyak contohnya. Jadi kalau yang kita kelola dan mungkin investor juga bertanya-tanya gitu ya, ini si yang mana nih yang masih bisa didapati haknya gitu ya. Yang pertama tadi cash dividend, itu udah pasti nanti kita kembalikan kepada lender gitu ya. Yang kedua adalah stock dividend juga gitu ya. Ketika ada pembagian saham gitu ya, bonus, itu masih bisa haknya kita serahkan kepada lender. Dan juga kalau tadi kita
membahas gitu ya, ada nggak sih yang tidak bisa didapatkan gitu ya, itu benar voting right gitu ya. Jadi ya kita sama-sama tahu gitu ya bahwa kalau sudah barang dipinjamkan, pasti kan saham itu sudah berpindah tangan. Sementara ya Mas? Sementara, betul, di masa pinjamannya itu. Jadi pada masa pinjamannya itu sudah pasti itu hak suara itu akan berpindah. Yang semula ada di lender, kemudian menjadi ke borrower. Betul. Tetapi berarti untuk itu mungkin bisa dihindari ya periode-periode voting rights-nya untuk dipinjamkan. Tapi kan nggak mungkin 1 tahun voting rights itu ada berkali-kali ya Mas. Betul. Nah kalau yang tadi udah disampaikan nih berarti kan investor itu bisa berpartisipasi gitu. Nah investor itu kan juga banyak tipenya ya Mas. Ada investor institusional, ada juga investor retail. Berarti keduanya ini sebenarnya sama-sama punya kesempatan yang sama untuk join atau untuk berpartisipasi dari pinjam-pinjam efek ini ya. Ya betul. Nah mungkin kalau pakai contoh investor institusional mungkin lebih rumit ya. Kalau aku boleh pakai contoh investor retail aja nih Mas untuk bisa lebih menggambarkan seperti apa sih alurnya. Tadi kalau misalnya investor itu sudah mendaftarkan diri ke perusahaan efek gitu, mau berpartisipasi. Kemudian sudah menandatangani perjanjian kuasa dengan perusahaan efek itu. Dan juga mungkin sudah menginformasikan, portofolio saham saya yang idle, yang nggak mau saya tradingkan, daily by daily trade, tapi mau saya partisipasikan atau saya pinjamkan ke PME, itu sudah saya lakukan juga nih. Tapi tadi sudah dibilang saham itu siap pinjam gitu kan. Nah ketika order itu datang, baru nanti sahamnya akan dipinjamkan. Nah mungkin boleh digambari nih Mas mekanismenya, kita boleh pakai contoh nih real case ya, tapi mungkin biar Sobat ID Clear nggak terpatok sama satu saham atau satu perusahaan, kita pakai perusahaan fiktif kali Mas sama saham fiktif gitu ya. Misalkan saya Claudia, saya nasabah dari atau investor dari Cuan Sekuritas, karena saya pengennya cuan nih Mas ya kan. Nah saya itu punya saham 200.000 lembar saham let's say ABCD. Terus saya udah bilang nih sama Cuan Sekuritas, ini saham saya boleh dipinjamkan. Kemudian tadi Mas Ari bilang nanti KP akan hubungin Cuan Sekuritas. Oh ada nih si Claudia punya saham ABCD. Nah boleh diterusin nih Mas, kira-kira flow-nya seperti apa ketika sudah ada order borrow, terus dilihat si Cuan Sekuritas nasabahnya punya saham yang bisa dipinjamkan. Ya. Jadi tadi ya meneruskan case-nya ya, meskipun fiktif ya Mbak Klo ya. Betul. Harapannya cuan terus gitu ya. Iya Mas. Jadi yang pertama ketika memang saham itu Mbak Claudia sudah bilang gitu ya, oh saya punya saham ABCD siap dipinjamkan, barang itu belum pindah Mbak Klo gitu ya, belum pindah. Jadi itu masih ada di rekeningnya Mbak Claudia nih di perusahaan sekuritasnya gitu ya. Once nanti ada informasi kebutuhan pinjaman dari KP tadi ya sebagai contoh gitu ya, lalu perusahaan sekuritasnya menginformasikan, oh ternyata investor saya nih punya saham ABCD-nya. Misalkan tadi Mbak Claudia menempatkan sebanyak saham ABCD itu 200.000 lembar gitu ya, dan kebutuhannya KP butuh 150.000 lembar gitu ya. Berarti cocok nih gitu ya, cocok masih di bawah dari penempatan dari Mbak Claudia. Dan misalkan juga durasinya cocok, dari KP ada informasi ini ada kebutuhan pinjaman misalkan 5 hari gitu ya, sedangkan Mbak Claudia sebelumnya sudah menginformasikan kepada perusahaan sekuritasnya bahwa ini efek ini mau silahkan dipinjamkan selama sebulan gitu ya, karena saya belum aktif bertransaksi lagi. Nah nanti gitu ya, dari KP akan menghubungi perusahaan sekuritasnya untuk melakukan peminjaman. Dari perusahaan sekuritasnya akan melakukan konfirmasi gitu ya kepada investor, yaitu Mbak Claudia. Jadi perusahaan sekuritas melakukan konfirmasi untuk dilakukan pemindah bukuan dari saham ABCD itu sebanyak 150.000 lembar. Sesuai dengan kebutuhan pinjaman ya Mas? Sesuai dengan kebutuhan. Baik. Jadi tidak semuanya tuh gitu ya. Baik, berarti kalau kayak gitu yang nantinya akan melakukan perpindahan
which is pasti dari sistem ya Mas Iya, ya, itu betul. sebenarnya adalah cuan sekuritas. Betul. Tetapi ketika ada order pinjaman, cuan sekuritas akan menghubungi saya dulu nih. Betul. Apakah saham ini ready untuk dipindahkan Iya. kepada borrower gitu. Betul. Which is ya saya juga nggak tahu ya yang Iya, minjem siapa gitu Mas betul. ya. Saya cuma tahu bahwa saya melalui cuan sekuritas sudah meminjamkan saham saya kepada ID Clear dan nantinya ID Clear yang akan menjadi perantara kepada pihak yang butuh saham itu, which is borrower yang ada di seberang sana gitu Iya, Mas betul, ya. betul. Baik Mas. Nah menarik nih, berarti disinilah peran ID Clear untuk memastikan ya antara perpindahan saham dari yang butuh dan juga yang punya itu berjalan dengan lancar, termasuk hak dan kewajibannya. Iya. Dan kalau aku boleh simpulin juga nih Mas, berarti kayak tadi yang disampaikan kalau ada dividen nih dari saham ABCD tadi, itu nanti juga yang akan mendistribusikan ke saya, termasuk dari pendapatan peminjaman saham itu adalah cuan sekuritas ya. Iya, betul, betul. Baik, berarti mungkin bisa dijelasin Mas flow-nya dari si pihak yang pinjam saham itu kan pasti akan membayar ya, membayar fee dari borrow saham tersebut. Nah itu berarti bayarnya ke KP ya, sampai ke saya itu gimana tuh Mas kira-kira? Ya, jadi mungkin saya ingin menambahkan dulu ya. Jadi KP nanti juga akan memastikan ya saham pinjamannya itu ketika durasi pinjamannya sudah selesai akan dikembalikan. Ya, jadi ya Mbak Claudia sebagai investor tadi tenang aja gitu ya, ketika durasi pinjamannya sudah habis, nanti barangnya akan masuk tuh ke rekening Mbak Claudia lagi di perusahaan tadi cuan sekuritas gitu ya. Dan kemudian tadi yang terkait dengan proses fee-nya ya, jadi kan akan ada tagihan ya Mbak Claudia kepada si peminjam karena dia sudah ada kebutuhan pinjaman kepada KPI, maka KPI akan menagihkan tagihannya kepada borrower. Nanti KPI akan meneruskan gitu ya nilai dari fee itu gitu ya, yang mungkin ya tentu aja juga nanti ada perbedaan ya Mbak Claudia ya, dan dari lending revenue itu kita serahkan kepada cuan sekuritas. Dari cuan sekuritas gitu ya, nanti juga sesuai mungkin perjanjian yang ada di perjanjian antara cuan sekuritas dengan saya sebagai investor itu akan diserahkan ke rekeningnya Mbak Claudia. Baik Mas, mungkin kalau yang aku bisa pahami ya dari keseluruhan proses ini, investor itu dalam PME hanya akan menghubungi dan berhubungan dengan perusahaan efek gitu ya. Tapi betul. Tadi proses-proses ketika ada order pinjaman, nanti ketika ada corporate action, maupun ketika nanti saham itu dikembalikan lagi kepada saya sebagai investor, itu yang lebih banyak berkoordinasi dan melakukan pemindahan itu adalah perusahaan efek dengan ID Clear gitu ya. Iya, betul. Berarti saya benar-benar hanya akan kontekan nih atau koordinasi atau mengandalkan konfirmasi dari perusahaan efek gitu ya. Tapi saya sebenarnya tidak melihat langsung prosesnya seperti apa. Iya, betul. Ya mungkin ya bisa sedikit menambahkan ya Mbak Klo. Nanti ke depan ya kita sedang pinjaman gitu ya, status pinjamannya sampai nanti pada saat dikembalikan. Nah, harapannya di online trading itu juga akan mengembangkan laporan-laporan tuh Mbak Claudia, termasuk tadi laporan revenue terhadap lending revenue-nya. Jadi investor itu sangat yakin lah ya, oh saham saya sedang dipinjamkan, kapan peminjamannya, lending revenue-nya berapa gitu ya. Informasi itu harapan kita nanti dalam pengembangan integrasinya itu ada di online trading-nya perusahaan sekuritas. Baik, jadi nantinya nih ke depannya Sobat ID Clear yang akan menjadi investor itu sudah bisa juga memantau proses dan juga laporan-laporan dari transaksi peminjaman saham yang dilakukan dengan ID Clear melalui online trading tadi, let's say cuan sekuritas gitu ya Mas. Iya, betul. Oke Mas Hari, mungkin buat lebih detailnya lagi nih, kita kan dari tadi sudah bahas soal prospek dari layanan pinjam-pinjam efek. Kemudian kita juga sudah membahas mekanisme dan alurnya dari nasabah itu mendaftarkan diri untuk bisa berpartisipasi, melaporkan juga portofolio saham yang bisa dipinjamkan sampai
sampai tadi Mas Ari juga udah jelasin flow proses dari pinjaman dari order sampai nanti akan dikembalikan. Apa aja yang didapat benefitnya dari lender atas pinjam efek itu sendiri. Nah, kan kita udah ngomong di awal ya Mas, kalau investasi itu baiknya ngelihat tuh dua sisi nih Sobat ID Clear, baik dari sisi return tapi juga sisi risknya. Nah, namanya investasi, mau investasi apapun di pasar modal pasti ada resikonya. Setuju nih Mas Ari ya? Betul. Oke, nah untuk manajemen resiko mungkin bisa kita coba diskusi juga nih Mas. Kira-kira untuk pemantauan dari atau memanage resiko dari layanan PME ini seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari jaminan atau kolateral ya. Tadi kan kita sudah bahas di awal nih bahwa seperti halnya investasi pasar modal lainnya, PME ini juga mensyaratkan adanya kolateral atas pinjam-pinjam efek. Mungkin kolateral itu lebih tepatnya di sisi borrow ya. Untuk yang meminjam saham, dia selain minjam saham harus menyediakan kolateral. Nah, menarik nih Mas, meskipun tadi sudah disampaikan ya, sudah pakai sistem, tentunya juga ID Clear pastinya punya parameter ya untuk melakukan mark to market tersebut gitu. Tapi kan namanya juga resiko kadang-kadang nggak terhindarkan ya Mas ya. Betul. Dan selayaknya juga investasi produk lainnya, PME ini pasti punya beberapa resiko yang harus diantisipasi, diwaspadai dan nantinya bisa dikelola sama investor maupun sama ID Clear sendiri sebagai penyedia layanan gitu ya. Kira-kira Mas boleh nggak diceritakan apa aja sih resiko-resiko utama dari layanan PME ini, dan juga mungkin bagaimana ID Clear punya manajemen resikonya? Ya, kalau kita berbicara resiko yang Mbak Klo, yang kita ketahui kan ada legal risk gitu ya, tapi memang ada beberapa mitigasi yang kita sudah lakukan. Pertama ya ada kita market risk juga ya. Juga kemudian yang kedua ada market risk gitu ya. Jadi kalau secara market risk ya tadi kita melakukan mark to market dari agunan tersebut terhadap nilai pinjamannya. Nah, amit-amit gitu ya Mbak Klo ya, ternyata lolos juga gitu ya, ada risiko default gitu ya, bisa saja gitu ya. Itu berarti resiko dari sisi borrowernya ya? Betul, dari sisi borrowernya. Mengembalikan tidak saham bisa mengembalikan. Ketika sudah durasi pinjaman itu berakhir pun ternyata dia nggak bisa nih balikin sahamnya gitu ya? Betul. Oke, itu ada ya Mas ya, antisipasinya nih dari ID Clear? Ada Mbak, jadi ketika kita kan selalu monitor Mbak secara day to day ya, operasionalnya, pergerakan mark to marketnya gitu ya dari agunannya. Tapi ketika masa pinjamannya habis gitu ya, si borrower kan harus mengembalikan. Ada beberapa mekanisme bagi borrower yang bisa dilakukan gitu ya. Yang pertama gitu ya, kalau dia masih memiliki agunan yang cukup gitu ya, kita akan ambil dari situ. Baik. Dari agunannya kita akan ambil. Jadi bisa saja pengembalian itu bukan lagi dalam bentuk saham nih Mbak Klo, tapi kompensasi dana. Jadi kita konversi dan kemudian dana itu kita ambil dari agunan yang ditempatkan. Oke, jadi itu salah satu manfaatnya kenapa harus ada agunan gitu. Betul. Ya. Jadi nggak benar-benar hilang, tapi investor itu masih dapat kompensasi. Betul. Let's say kompensasinya karena agunannya cash, berarti akan dapat cash juga sebagai pengganti dari saham yang gagal untuk dikembalikan gitu ya Mas. Betul. Tapi seandainya Mas, saya sebagai investor nggak mau nih dana gitu, karena sebenarnya saya tuh butuh saham itu, atau saya masih mau pegang saham itu nih karena mungkin saya punya strategi investasi lain yang saya mau lakukan dan kayaknya lebih cocok kalau saya ya dapatnya saham yang saya pinjamin itu aja. Itu masih bisa nggak sih Mas kira-kira? Masih bisa Mbak Klo. Jadi misalnya tadi ada kebutuhan ya, hak suara misalnya gitu. Betul, waduh, itu sih saya Mas. masih butuh nih hak suaranya, tapi saya dapatnya cash. Nah nanti ya, lender bisa berkomunikasi dengan KPay. Bisa nggak dicarikan efek pengganti? Ya, kita ada fitur itu. Nanti KPay berusaha mencarikan tuh Mbak Klo efek penggantinya. Oke, jadi saya sebagai lender ataupun nanti melalui Cuan Sekuritas tadi partner saya nanti akan menyampaikan ke KPay gitu bahwa saya nggak mau nih kompensasinya dana gitu, saya mau tetap saham yang saya pinjamkan kembali berbentuk saham gitu ya. Kemudian nanti KPay yang akan membantu mencarikan gitu Mas ya? Iya betul. Oke. Baik Mas, maka seperti halnya transaksi lainnya ya, PME ini juga memiliki resiko tapi juga bisa di-manage resikonya, dan ID Clear sendiri di sini berperan untuk menjamin bahwa baik posisi lender maupun posisi borrower itu sama-sama terpenuhi hak dan kewajibannya.
Meskipun tadi dibilang misalnya lendernya itu investor gitu, tapi ID Clear memang tidak in touch langsung ke saya sebagai investor. Tetapi ID Clear memiliki beberapa mekanisme, kebijakan, dan juga sistem yang sudah menjaga supaya kedua belah pihak itu melakukan kewajibannya dan juga tetap menerima hak-haknya selama melakukan atau bertransaksi PME ini. Begitu ya Mas ya? Ya, betul. Baik, mungkin Mas Ari terakhir nih, ada sedikit closing statement biar Sobat ID Clear lebih yakin lagi nih untuk bisa berpartisipasi dari layanan pinjam-pinjam efek. Ya, jadi mungkin ini sebagai tadi ya closing statement. Mudah-mudahan ya Mbak Klau, dengan adanya podcast ini, investor itu memiliki ragam pilihan investasi baru lah gitu. Dan juga bisa memahami tadi resiko-resikonya juga gitu ya. Dan nanti ke depan kalau memang para investor ini Sobat ID Clear memiliki saham idle, silakan aja menghubungi perusahaan sekuritasnya. Mungkin itu, Mbak Klau. Baik, makasih banyak Mas Ari untuk sharing dan diskusinya khususnya terkait layanan pinjam-meminjam efek pada hari ini. Sukses terus, semoga mungkin makin banyak Sobat ID Clear yang lebih aware, lebih tertarik dan juga nantinya akan memanfaatkan layanan PME ini sehingga layanan PME ini bisa diutilize oleh pelaku pasar lebih lagi dan harapannya juga mungkin bisa meningkatkan likuiditas pasar dan efisiensi pasar yang semakin besar di kemudian hari. Baik, makasih Mbak Claudia. Makasih Mas Ari. Oke Sobat ID Clear, sekian episode kita hari ini yang membahas tuntas apa itu PME, bagaimana mekanismenya, dan tentunya bagaimana Sobat ID Clear sebagai investor dapat mempertimbangkan PME sebagai salah satu solusi investasi. Nantikan episode-episode kita yang berikutnya bersama dengan narasumber-narasumber lain yang tentunya menarik. Stay tuned to ID Clearcast, cause we make it clear with ID Clear. Bye!